Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Gibran Fadli. Dan dalam pengerjaan tugas kali ini, saya ditemani oleh teman saya. Nama saya Kalvi Takwilo Walad Siregar. Nah, kita hari ini mau nge ngebikin video tutorial nih untuk menjawab tabel-tabel yang kosong. Tabel-tabel yang kosong yang tentang jabatan struktural dan lain sebagainya. Jadi ini untuk pertamanya kita langsung pakai rumus sama dengan ifs. Kenapa pakai ifs? Karena ini kan jabatannya banyak nih, jadi kita biar lebih cepat pengerjaannya. Terus kita blok bagian golongan satu nih. Nah, itu kita blok. Terus kita pakein tambahin sama dengan, terus tanda kutip. Nah, ini pakai satunya angka Romawi ini, terus tanda kutip lagi, terus kita tambahin titik koma lagi. Kita tambahin titik koma lagi. Belum sih, baru pertama. Jadi titik koma dulu, terus abis titik koma tuh kita pakai tanda kutip lagi, terus kita tulis staff, terus tutup lagi pakai tanda kutip. Terus abis kita tanda kutip, kita pakein titik koma lagi, pakein titik koma, terus kita blok lagi ini B2 nya, C2, maaf. Terus sama dengan tanda kutip, kita pakein yang dua angka Romawi ini, terus tanda kutip lagi, terus kita tambahin titik koma lagi, pakein tanda kutip. Nah, sekarang kita isinya kasubag, jangan lupa pakein tanda kutip lagi. Terus kita pakein titik koma lagi, terus kita blok lagi ini C2 nya, terus kita pakein sama dengan, terus tanda kutip, pakein tanda kutip, maaf, tanda kutip, terus baru kita tambahin 3 tanda kutip lagi, terus titik koma. Nah, ini pakai tanda kutip lagi. Nah, kita sekarang ke kabag, terus kita tutup lagi pakai tanda kutip. Nah, kan ini udah di golongan 3-nya. Nah, terus kita pakai titik koma lagi, terus kita blok lagi C2-nya, blok lagi C2-nya, terus sama dengan tanda kutip, kita bikin golongan ke-4, tanda kutip lagi, terus kita pakai titik koma. Nah, ini baru kita pakai tanda kutip, terus kita tulis direksi, tanda kutip. Nah, ini kan udah semua nih rumusnya. Terus kita tinggal tutup kurung dan bismillahirrahmanirrahim, enter. Nah, ini kan udah jadi nih staffnya. Jadi tinggal kita drag aja ke bawah biar semuanya langsung yang bawah nih ngikutin. Tas, asik. Nah, kemudian kita geser ke tabel berikutnya, kita ke gaji pokok. Nah, ke gaji pokok ini kita pakai rumus yang VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena ini gaji pokoknya dia berbentuk, karena dia bentuknya vertikal dari atas ke bawah, bukan horizontal. Nah, untuk pertamanya kita blok dulu nih yang C2, terus kita pasangin titik koma, terus habis itu kita blok tabel 1, terus kita tambahin titik koma, terus tulis angka 2. Kenapa angka 2? Karena ini gaji pokok ada di tabel bagian kedua. Terus berikutnya setelah kita tulis nomor 2, angka 2, kita titik koma lagi, terus tinggal
pilih yang false atau enggak kita tulis 0. Dan jangan lupa juga untuk ditutup kurung. Tes, dan langsung kita enter. Nah, setelah di enter kita tinggal tarik ke bawah sampai Hamzah nomor 10. Nah, ini kenapa nona fill? Maaf terjadi kesalahan teknis. Tadi seharusnya dikunci dulu pakai F4. Terus kita habis dikunci, kita pakai titik koma lagi, terus tulis angka 2. Terus habis kita tulis angka 2 titik koma lagi. Nah, habis itu kita tinggal pencet false dan tutup kurung. Nah, ini karena udah jadi, tinggal kita tarik ke bawah, drag sampai bawah, dan jadi semua. Kemudian untuk tabel tunjangan istri akan dilanjut oleh teman saya, Kapi. Halo, di sini saya akan mengerjakan tunjangan istri. Tapi di sini karena ada pengkondisian, kita ambil yang menikah saja. Oleh karena itu kita menggunakan rumus if. Setelah kita mengambil rumus, kita ngeblok status yang menikah. Setelah itu kita tulis sama dengan untuk memastikan status itu sudah apa belum. Setelah itu kita kasih tanda kutip dulu. Sebentar, itu kita kasih tanda kutip dulu. Sebentar, kita kasih tanda kutip, baru kita tulis nikah, terus kita tutup pakai tanda kutip lagi. Setelah itu kita kasih titik koma. Sebentar, kita kasih titik koma, habis itu kita tulis VLOOKUP. Lalu kita masuk ke golongan atau B2. F4 atau lalu kita blok bagian tabel golongan 1. Sebentar, C2 titik koma, lalu kita golongan 1. Setelah itu kita kunci pakai Fn F4. Sebentar, setelah itu kita kasih titik koma. Setelah itu kita tulis 4, habis itu kita tutup kurung. Habis tutup kurung kita kasih titik koma lagi. Itu intervalnya kita bisa ketik 0 atau value equals. Setelah itu kita tutup kurung lagi. Setelah itu kita tekan enter. Setelah itu kita tinggal blok aja. Dan selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tunjangan anak. Ya, pertama kita tulis sama dengan, kita pakai if. Setelah itu kita tulis n untuk dua golongan yang sudah menikah dan mempunyai anak lebih dari 3. Setelah itu kita masuk ke C2. Setelah itu kita sama dengan, habis itu kita tulis tanda kutip,
tulis menikah untuk mengecek sudah menikah apa belum. Itu kita kasih tanda kutip lagi. Logikal yang kedua itu adalah jumlah anak. Jumlah anak itu harus kurang dari sama dengan 3. Nah, disebut menikah atau belum. Lalu logikal yang kedua itu adalah jumlah anak. Nah, setelah itu kita langsung ke jumlah anak. Ke jumlah anak. Jumlah anak itu harus kurang dari sama dengan 3. Nah, setelah itu jumlah anak dikalikan sama dengan jumlah anak dikalikan golongan setelah itu kita tulis VLOOKUP sebentar. Habis itu kita ambil bagian golongan. Setelah itu titik koma. Terus kita blok tabel golongan bagian 1. Setelah itu kita ngunci pakai F4. Setelah itu kita titik koma. Setelah itu kita ketik 3, titik koma lagi. Habis itu 0 atau false. Nah, setelah itu kita tutup kurung, kita titik koma lagi. Selanjutnya kita if lagi. Setelah itu kita tulis n. Nah, kita ambil yang status. Nah, setelah itu kita teman-teman. Setelah itu kita nikah. Kasih tanda kutip nikah, kasih tanda lagi, terus kasih titik koma. Setelah itu terus kita sehingga jumlah anaknya lebih dari 3. Anak lebih dari 3. Setelah itu kita tutup. Terus kita titik koma lagi, kita gunakan 4. Setelah itu kita kalikan lagi. Terus kita ketik VLOOKUP.
Setelah itu kita blok bagian golongan. Setelah itu kita titik koma lagi. Setelah itu kita blok bagian golongan. Setelah itu kita kunci lagi. Setelah itu titik koma lagi. Sebentar. Setelah itu titik koma lagi. Setelah itu kita ambil bagian 3. Setelah itu false. Terus kita tutup kurung. Karena di sini kita harus mengkondisikan value-nya, terus kita harus kita false lagi, titik koma, terus kita 0. Setelah itu kita tutup kurung lagi. Setelah itu kita enter. Maaf tadi ada problem, jadi kita sudah bisa lihat tunjangan anaknya sebesar 300.000. Lalu selanjutnya kita tinggal blok saja. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, jadi ini untuk hasilnya, tadi ada kurang dibesarin. Oke, selanjutnya akan dilanjutin oleh teman saya, Emir. Nah, untuk kolom tunjangan struktural kita bisa pakai rumus HLOOKUP. Kenapa kita pakai rumus HLOOKUP? Karena kita mau ngebloknya tuh yang tabel 2 ini. Nah, itu tuh bentuknya horizontal bukan vertikal. Jadi kita pakai rumus HLOOKUP. Bukan tanda golongannya. Makanya kita ambil. Nah, habis kita tulis HLOOKUP, kita bloknya bagian jabatan struktural. Kenapa jabatan struktural? Itu karena di tabel kedua ini kita nggak pakai golongan-golongan, kita ditulisannya soalnya jabatan strukturalnya tuh. Setelah kita blok jabatan strukturalnya, kita bagian titik koma lagi, titik koma, terus kita tinggal blok tabel 2 nya, terus tinggal kita kunci pakai F4. Kemudian setelah kita kunci, kita tulis titik koma, terus kita tulis kita ketik angka 2 karena ini ada di tabel keduanya, bukan tabel kedua, maksudnya kolom kedua. Terus titik koma lagi, terus kita ini false, kemudian tutup kurung. Nah, ini udah jadi, tinggal kita tarik, kita drag ke bawah aja. Nah, karena ini kurang lebar makanya tertulis hashtag, jadi kita lebarin aja. Nah, jadi sudah muncul semua ya. Nah, berikutnya kita pindah ke bagian tunjangan transport. Nah, untuk tunjangan transport kita pakai rumus yang sama. Kita pakai HLOOKUP. HLOOKUP. Kemudian kita pilih yang jabatan struktural. Kemudian kita pakai titik koma. Terus kita bloknya sekarang ke tabel 3. Tabel 3 kita kunci dengan F4, terus titik koma lagi, kita tulis angka 2 lagi, dan kita pilih false, kemudian tutup kurung. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita drag saja sampai bawah. Nah, sudah muncul semua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus dari total gaji.